Minal aidin wal faizin itu kalimatnya double. Jadi harapan semoga minal aidin kita menjadi orang-orang yang kembali fitrah, wal faizin dan sukses, mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau ada yang mohon maaf lahir dan batin atau minal aidin wal faizin ya, itu jawabannya taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi kalau bisa mah jangan sama-sama. Jadi minal aidin ya sama-sama aja. Itu harusnya jawabnya taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima kita dan kalian ketika sedang. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi yusamma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal amwat syahidun lillahi lahumul fatihah. Minal aidin wal faizin itu kalimatnya double. Jadi harapan semoga minal aidin kita menjadi orang-orang yang kembali fitrah, wal faizin dan sukses, mendapatkan kebahagiaan. Jadi kalau ada yang mohon maaf lahir dan batin atau minal aidin wal faizin ya, itu jawabannya taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi kalau bisa mah jangan sama-sama. Jadi minal aidin ya sama-sama aja. Itu harusnya jawabnya taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima kita dan kalian ketika sedang. Mohon maaf lahir dan batin, tentu saja sebagai manusia biasa ucap langkah paritolah kata orang Sunda, pasti ada saja yang tidak atau kurang berkenan. Saya pribadi kepada jamaah pengajian rutin Al-Muhajirin mohon maaf lahir dan batin, dan sama-sama kita saling memaafkan dan mudah-mudahan kembali ke fitrah, makin semangat justru di situasi yang masih belum menentu, harusnya makin semangat dalam melaksanakan ibadah. Wasilah itu mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, cepat diangkat wabah segala penyakit yang sedang ada di lingkungan kita khususnya, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim fastabiqul khairat. Al-Baqarah ayat 148. Bab ini menjelaskan tentang bersegera dalam melaksanakan atau memenuhi amal soleh, bersegera dalam melaksanakan kebaikan, juga bersemangat untuk kebaikan ini dengan sungguh-sungguh tanpa ada keraguan. Jadi kalau sudah ada niatan yang baik, kan kita sudah sama-sama tahu dan paham bahwa niat yang kita kenal istilah di dalam hati itu artinya qasdu syai'i, menyengaja sesuatu. Muqtaronan syaratnya bersamaan dengan niat itu adalah pelaksanaannya, itu namanya niat. Jadi kalau tidak berbarengan dengan pekerjaan bisa jadi namanya azam atau rencana. Saya niat sholat, berarti wudhu, datang ke masjid, kemudian ketika di takbiratul ihram harus niat. Nah, itu namanya niat berbarengan dengan pekerjaan. Nah, maka bab ini menjelaskan tentang bersegera dalam melaksanakan kebaikan, memenuhi niat ketika berbuat baik untuk melaksanakan amal soleh tanpa ada keraguan. Maksudnya begitu. Karena keraguan bisa jadi merusak amal. Sebagai dasar adalah fastabiqu, maka becik, age-age, berlomba-lomba sira kabeh al khairati ing kebagusan.
bersegeralah kalian, berlomba-lomba, cepat-cepatan dalam rangka kebaikan. Kita pahami tidak sebaliknya berarti. Jangan justru dalam ketidakbaikan berlomba-lomba, tapi dalam kebaikan menunda-nunda. Nah, itu yang tidak diperkenankan. Satu itu ayatnya. Yang kedua, wa qala Allah Ta'ala wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Wasari'u, dan bersegeralah kalian semua ila magfiratin, menuju pada ampunan Allah mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan surganya Allah, arduhas samawati wal ardu, yang dimana surga itu dibentangkan antara langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, sengaja Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa dalam ayat ini? Kembali pada kalimat sebelumnya, lil muttaqin, maksudnya adalah orang yang bersegera menuju kepada ampunan, juga menyiapkan dirinya mendapatkan ampunan Allah, dan juga pahala yang besar di sisi Allah. Adalah pahala di sisi Allah juga kebaikan yang akan lahir timbul daripada amal yang kita kerjakan. Orang menanam kebaikan pastilah memanen kebaikan. Sebaliknya ketika orang menanam keburukan, jangan berharap ada kebaikan. Nanam rumput mah gak mungkin nanti jadi atau tumbuh padi. Tapi kalau padi kita tanam, biasanya rumputnya ikutan, maka suka dibersihin dari yang kotor-kotor itu, yang mengganggu. Maka dalam ayat ini kemudian dijelaskan lebih rinci dalam beberapa hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amal ahadis, adapun hadis-hadis yang mendasari, yang menjadi pedoman di dalam orang melakukan kebaikan dengan segera, tidak ragu-ragu, adalah yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali, badiru bersegeralah bil a'mali, dengan perbuatan atau amal soleh, aisari'u ila fi'lil a'mali sholihah. Rasulullah bersabda bahwa segeralah, bergegaslah kalian dalam melaksanakan amal soleh, dalam melaksanakan amal baik, jangan ditunda-tunda. Maksudnya begitu. Qabla ta'adzruha wal ishtighal anha bima yahdutsu minal fitan wal al-mutakatsir. Masalahnya di mana? Kenapa Rasul menganjurkan supaya terburu atau segera? Ketika ada niat berbuat baik, maka jangan salah gunakan tadi kaidah bahwa tergesa-gesa itu dari setan. Jadi nanti saja niat baik ini. Jadi tenang aja dulu. Nah, lama-lama akan terjadi fitnah. Seperti apa yang Rasul katakan? Fitanan kaqat'il lailil muzlim. Apa yang terjadi pada akhir zaman ini? Rasul mengatakan dulu, berarti ya kira-kira sekarang dan seterusnya. Ada terjadi fitnah nanti di akhir zaman pada umatku, adalah seperti seumpama malam yang gelap. Samar, sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang bengkok. Saru kelihatan kayak orang soleh, ternyata enggak. Kayak orang biasa aja, ternyata solehnya luar biasa. Susah, kayak ustadz, tapi kok gitu? Kayak biasa aja, tapi ulama dia. Nah, ini bingung kita nih sekarang. Contohnya lah, ini yang terjadi akhir-akhir ini. Nah, ini fitnah-fitnah akhir zaman itu seperti apa? Tidak kemudian kita concern pada akhir zaman. Tandanya misalnya, yang jelas bukti-bukti besar dalam kitab Alamatus Sa'ah. Nah, itu dalam tanda-tanda kiamat, diantaranya adalah misalnya Dajjal, matahari terbit dari barat, yang kemudian maknanya beragam. Sebagian adalah betul-betul muncul secara fisik, zahir, matahari terbitnya bukan dari timur seperti biasa, tapi di barat. Sebagian mengambil pemahaman bukan itu, tetapi budaya, tradisi, adab, kehidupan kita ikutin orang-orang barat. Dari mulai makannya, minumnya, kegiatannya, keseharian, dan seterusnya. Nah, maka dalam hal ini
Apa yang dimaksud fitnah akhir zaman dalam bab ini adalah yusbihur rajul mu'minan. Di pagi harinya kata Rasulullah, seseorang ini dia betul-betul orang yang beriman. Yakunur rajul fi sabah mu'minan. Dia pagi harinya sebagai seorang mukmin, wa yumsi kafiran. Paginya mukmin, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbiha kafiran wa yusbihu kafiran. Atau sebaliknya, sorenya mukmin, pagi-paginya sudah berubah kafir. Kalau orang sebagian bilang mancala putra mancala putri. Pagi berubah, kalau istilah Sunda malah beragam mungkin. Kena bawah gingsir. Berubah seketik, berubah sejam, semenit berubah. Paginya iya, siang udah beda. Siangnya iya, sore udah beda. Malamnya soleh, paginya udah keluh kesah seperti orang yang tidak punya iman. Malamnya orang ini tahajud, berdoa menangis ke Allah, pagi-pagi sudah tahu-tahu tergantung di pintu dapur. Kan aneh, barusan tahajud, mungkin karena putus asa. Nah ini yang dimaksud digambarkan Rasulullah fitnah itu luar biasa. Paginya dia beriman, sorenya kemudian kafir. Dalam pengertian kafir di sini perbuatannya kufur daripada nikmat, seolah-olah ini adalah akhir dari segalanya, sehingga dia melakukan perbuatan yang justru membuat Allah marah. Kafir kemudian mukmin lagi. Ya bi'udinahu ya bi'arudin minad dunia. Kemudian apa yang dimaksud tadi pagi siang sorenya berubah, tidak konsisten, tidak istiqomah di dalam ketaatan dan keimanan. Ada sebagian di antara orang itu adalah dia tukarkan, dia jual agamanya, keyakinannya, keistiqomahannya dengan sedikit keuntungan, tujuan-tujuan yang bersifat duniawi. Rawahu Muslim. Nah ini untuk menghindari fitnah yang seperti ini tadi, maka Allah katakan dalam Al-Quran tadi adalah fastabiqul khairat, untuk segera berbuat kebaikan, karena kita tidak sadari, kadang lupa bahwa setan juga bersegera berlomba-lomba bagaimana dia menunggu celah seorang yang begini, lupa, lalai agar bisa goda, agar bisa dipelesetkan, dijerumuskan ke dalam lembah dosa. Berlomba-lomba dengan setan artinya ragu-ragu ada, ketidakyakinan ada, kemalasan ada, keluh kesah segala macam ada. Ketika dalam amal baik Allah menganjurkan bersegera, fastabiqul khairat, tidak dalam semangat. Asani yang kedua, qala shallaitu, ini cerita pengalaman dari Uqbah. Suatu ketika saya sholat wara'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika saya sholat di belakang Nabi sebagai makmum bin Madinatil Asra. Di Madinah saya sholat bersama Rasul. Sholat apa? Sholat asar. Saya melihat satu keanehan. Fasallama summa qama musri'an. Tiba-tiba Rasulullah setelah sholat selesai salam, kok langsung berdiri musri'an, segera atau cepat-cepat. Enggak biasanya tenang dulu, kalau yang zikir biasa kita lihat misalnya. Nah ini kok salam terus langsung bangun cepat-cepat. Fatahakka riqaban nas, sampai Rasul kemudian permisi dari tempat imam, melewati bahu-bahunya para jamaah semua, keluar daripada masjid. Kemana? Menuju kepada ila ba'di hujari nisa'i, sampai masuk ke dalam kamar atau rumah salah satu istrinya. Fafaza'anna samin sur'atihi, kemudian mereka manusia jamaah ini kaget apa yang dilakukan Rasul. Fakharaja alaihim, tidak lama Rasul kemudian keluar lagi. Faro'a annahum qad ajibu min sur'ati qala dakatu syai'an min ibrin. Ini Rasul menjadi contoh buat para sahabat saat itu, bagaimana ketika Allah memerintahkan bersegera dalam melaksanakan kebaikan, Rasul kemudian langsung mencontohkan dengan amalnya sendiri. Bahwa Rasul ketika sholat menyegerakan sholat, setelah salam beres Rasul pamit menuju ke rumah istrinya. Rasul teringat ada sepotong emas yang disimpan oleh Rasul.
fakaritu an yahbisani fa'amartu bi kismati. Maka Rasul apa yang dilakukan? Rasul membagikan emas itu, memberikan dan sedekahkan kepada yang lain, menyuruh kepada istrinya, ini ada sisa atau peninggalan atau sebagian kecil bongkahan emas, apakah itu cincin, apakah itu gelang, apa saja yang disimpan. Kemudian Rasul takut datang keraguan sehingga tidak terjadi amal soleh bersedekah. Rasul langsung perintahkan istrinya, ini sedekahkan. Nyaris tidak ada sisa, kira-kira begitu. Nah, kita kemarin dalam pasaran sudah kita sampaikan keutamaan sedekah. Sebagian sahabat melaksanakan amal dengan berbagi. Datanglah sahabat ke Rasul, saya memiliki 8 dirham, 4 dirham saya serahkan untuk fisabilillah. Rasul tanya, sisanya kemana? Saya tahan di rumah untuk kebutuhan saya, istri dan keluarga. Maka Rasul berdoa, barakallahu fima a'taita, semoga Allah berkahi apa yang kau berikan sebagai sedekah, wa fima amsakta, dan apa yang kau tahan untuk keluarga. Jadi 2 keuntungan orang yang bersedekah. 1, rezeki harta yang masih ada di rumah, Rasul doakan berkah. Kemudian yang disedekahkan juga Rasul berdoa supaya diberkahkan, lipat gandakan sebanyak-banyaknya. Nah, ini mencontohkan kepada sahabat bahwa poinnya bukan soal sholatnya cepat atau salam kemudian pulang, tetapi menyegerakan kebaikan ketika sudah ada niat, jangan sampai terhalang dengan keraguan-raguan. Kemarin sudah bicara sama istri, ngobrol, ya udah ya sedekahin aja, ya udah besok. Malam istrinya berubah pikiran, ya kayaknya saya. Jadi nggak tuh besok kira-kira? Dia pikir iya juga ya Maya. Nggak jadi gara-gara apa? Ada keraguan. Maka tadi disebutkan, ya, yang sebab tidak boleh ada keraguan. Min ghairi taraddudin, dengan sungguh-sungguh kalau sudah ada niat jangan ditunda sekarang. Nah, karena itu ditunda maka akan ada keraguan, bisa jadi tidak diberi hasil, setan menggoda suaminya lewat istrinya, bisa jadi lewat anaknya, bisa jadi lewat yang lain, sehingga niat baik menjadi tertunda gara-gara keraguan tadi. Atsani itu yang kedua tentang cerita Rasulullah, Uqbah melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian sama mereka juga para sahabat ketika Rasul bercerita bahwa aku lupa, ingat ada sepotong emas dan segera aku perintahkan kepada istriku untuk menyedekahkannya. Wa fi riwayatin lahu kuntu khulaftu fil baiti tibran min as-sadaqah, sama dengan yang tadi. Yang selanjutnya ats-tsalitsu an Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Suatu ketika datang seorang prajurit perang bersama Rasulullah ketika hendak melaksanakan perang Uhud. Ara'aita in qutiltu fa aina ana? Seorang dengan semangat juang datang dengan berkuda dan senjata lengkap menghampiri Rasulullah, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, in qutiltu, jika saya maju ke medan perang hari ini, kemudian fa aina ana, saya terbunuh di medan perang, apakah saya akan di surga ataukah di neraka? Di manakah saya nanti setelah saya mati terbunuh di medan perang?" Qala Rasulullah menjawab, "Fil jannah." Rasul menjawab, "Di surga." Fa'al qaitamratin kunna fi yadi. Maka karena dia antisipasi kekhawatiran ketika nanti dia mati di pertempuran, dia masih punya bekal berupa makanan. Di kuda, bawa tasnya kalau sekarang mah gitu ya, bawa ransel, bawa senjata, peluru, dulu pakainya panah atau pedang. Dia juga bawa bekal. Bekalnya itu apa? Tambah, yaitu kurma. Bekal yang untuk dipakai selama peperangan ini, sebelum dia maju ke medan tempur, diserahkan, disedekahkan ke orang dulu sebelum dia tempur. Jadi ini keyakinannya luar biasa. Disedekahkan, itu bekal, tidak ada yang tersisa yang dipegang atau dalam tangannya kecuali senjata perang. Summa qatala hatta qutila. Harapannya apa? Dia tidak punya sisa harta yang ditinggalkan, karena keyakinannya ketika dia mati di medan perang, Rasul sudah menjanjikan surga kepada saya. Saya tidak mau ada utang dari harta yang saya miliki. Saya kasih semua tuh makanan yang ada di bawah bekal itu. Akhirnya dia maju ke medan perang dan terbunuh di medan perang.
Ini motivasi surah tadi. Saking tidak mau menunda dan ragu-ragu. Ar-Rabi'u yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, seorang sahabat datang juga kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyus shadaqati a'dhamu ajran, ayyus shadaqati, sedekah apa? Apakah sedekah a'dhamu ajran yang lebih besar pahalanya, lebih agung pahalanya? Qala, Rasulullah menjawab, anta shaddaqa wa anta sahihun, bersedekahlah dalam keadaan engkau sedang baik-baik saja, dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, dalam keadaan tidak sedang ada beban pikiran, kebutuhan dan lain sebagainya, dalam keadaan cukup, maka itu jangan dibuang-buang kesempatan sedekah di dalam keadaan sehat. Karena kenapa? Ketika orang sudah tidak punya, berpikirnya bukan berpikir sedekah. Saya kurang, gimana ngasih orang? Tapi sebagian orang, insya Allah dah ntar kalau sudah ada. Ketika sudah ada, maka Rasul katakan, segeralah ketika itu lapang, ketika dalam keadaan baik-baik saja, jangan ditunda. Karena fitrah manusia tahsyal faqra, ketika kamu nanti sudah berkurang hartanya, pasti akan ketakutan, takut kurang. ATM tipis, aset udah gak ada. Sementara besok harus ini, harus ini, harus ini. Padahal ada buat sedekah, tapi ketakutan itu yang menghantui sehingga dia ragu-ragu. Kalau saya sedekahkan besok gimana? Kalau saya keluarkan besok pasti minusnya banyak dan seterusnya. Kata Rasul dikatakan, tahsyal faqra, engkau akan takut kepada kefakiran, wa ta'amalal ghuna, dan engkau akan berharap lagi. Ketika sudah berkurang, nanti akan berkata, nantilah kalau sudah ada. Nantilah kalau sudah saya enakan dikit, udah selesai semua kebutuhan saya, sudah tidak ada masalah keuangan, saya mapan, sudah ada kelebihan baru saya sedekah. Dan terus begitu sehingga nggak jadi-jadi. Sudah sedekah sudah tidak, sudah cukup udah, ada sudah, kelebihan udah, tapi nggak dikerjakan, muncul keraguan. Rasul bilang, kamu pasti takut fakir, takut kurang, dan kemudian berharap, berangan-angan nanti kalau sudah kaya. Wala tumhil hatta idza balaghatil hulqum, dan jangan kemudian menyepelekan itu hatta idza balaghat, sampai nanti sampai waktunya hulqum. Datang Israel sudah mau meninggal, tidak lagi berpikir sedekah, sudah berpikir ntar warisannya buat siapa, udah gak ada yang mau dibagi, bapak nggak ninggalin apa-apa. Sampai tadi dicontohkan, sudah tahu mau mati di medan perang, yakin banget apa yang di tangan diserahkan. As-sadisu an Zubair bin Adi qala ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, datanglah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Fasyakauna ilaihi manal qauminal hajjaji, fasyakauna, kami mengadu kepada Anas bin Malik, manal qauminal hajjaji, maksudnya manal qauminal hajjaj, al-hujjaj huwal amir zalim masyhur di Barsyah, ada seorang pemimpin yang zalim diadukan kepada Anas bin Malik. Faqala isbiru, maka bersabarlah kalian semua. Sahabat Anas kemudian mengatakan, sabarlah kalian semua. Fa innahu, karena sesungguhnya sesuatu itu la ya'ti alaikum zamanun, tidak akan terjadi pada kalian kecuali satu zaman, illa walladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum, sama sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain ketika menghadapi fitnah yang tadi di akhir zaman, apapun yang sudah digambarkan oleh Rasulullah tentang kekacauan, tentang kegalauan, tentang sebagian kebingungan umat manusia dalam memilih pegangan hidupnya, tetapi kemudian sudah kita sepakati bahwa Al-Quran dan hadis sebagai hukum dasar Islam tidak boleh kita keluar daripada panduan hidup, yaitu Al-Quran dan hadis. Dalam perjalanannya kemudian suatu ketika sahabat ini diadukan atau ada yang mengadu kepada Anas tentang satu pemerintahan, satu penguasa yang zalim, mereka mengatakan
mengatakan isbiru, Anas mengatakan bersabarlah kalian, maka sesungguhnya tidak akan terjadi suatu zaman illa walladzi ba'dahu syirrun. Ini masih lebih mending ketimbang nanti di zaman yang akan datang akan ada satu zaman yang terus lebih buruk dan memburuk. Atau dalam riwayat lain disebutkan tidak ada zaman terbaik setelah aku, kata Rasulullah, artinya zaman para sahabat. Demikian para sahabat mengatakan setelah ini adalah setelahku, itu tabi'in. Dan hari ini kita lihat bagaimana antisipasi kita menghadapi zaman yang akan datang nanti. Maka itulah PR buat para orang tua, bagaimana mendidik anak-anaknya supaya siap menghadapi istilah sekarang tuh new normal. New normal. Jadi new normal itu apa ya? Ya begitulah dalam situasi seperti ini. Tapi dalam ini saya tekankan tentang apa? Menghadapi fitnah akhir zaman bukan diartikan sebagai bahasa sekarang perang medsos atau media sosial, perang posting tentang fitnah akhir zaman, tapi lebih pada introspeksi pada diri sendiri. Apa yang saya siapkan sebagai persiapan ahliku, keluarga saya, anak saya? Kalau sekarang anak-anak dibilang, wah pada susah, dulu ke masjid susah, sholat susah, jamaah susah, ngaji gak apalagi. Nah, kira-kira kalau Rasul mengatakan begini, sahabat Anas, dari siapa mendengar ini? Dia katakan, sami'tuhu min nabiyyukum. Saya pernah dengar kata-kata ini dari Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW mengatakan, isbiru, sabarlah yang kita hadapi hari ini, karena esok nanti akan ada zaman yang tidak lebih baik daripada hari ini. Itu harusnya diantisipasi, bukan kemudian takutnya berlebihan, tetapi menyiapkan apa-apa yang memang perlu disiapkan sebagai fitnah akhir zaman. Jangan sampai seperti yang tadi disebutkan, paginya soleh, sorenya salah, malamnya mukmin, paginya kafir, bersyukur, besok kufur, terus begitu, tidak istiqomah dalam ketaatan. Maka perlunya berjamaah, tidak hanya dalam sholat tetapi dalam kegiatan keagamaan, minimal mempersatukan kekuatan, khususnya kalau di lingkungan berarti jamaah masjid, agar tetap istiqomah dalam ketaatan, bareng-bareng saling menyetir. Ketika ada yang sakit dilongok, ketika ada yang malas ditegur, ketika ada yang mulai lemah imannya, dihibur, diberi hiburan seperti tadi dikatakan, bersabar dalam ketaatan itu penting. Jangan sampai kemudian ketika mendapatkan kelapangan lupa akan berbuat kebaikan, nunggu nanti ketika dia punya kelebihan, bahkan sampai tidak jadi. Karena Rasul katakan, kalau sudah orang itu cukup, dia pasti akan dihinggapi penyakit khawatir, takut kurang, takut miskin. Tahun depan biasanya kan begini, dapat sekarang dipakai sekarang. Orang sudah bilang koreh-koreh cok. Hari ini kerja, hari ini dibelanjain. Habis kan? Nah, besok gimana? Besok kerja lagi, dapat dipakai lagi. Enggak, ada nanti orang yang kemudian hari ini dapat disimpan buat 1 minggu ke depan, disimpan buat 1 bulan ke depan. Sudah ada buat 1 bulan ke depan, dia akan berpikir 1 tahun kan lebih aman. Akhirnya dia simpan buat 1 tahun ke depan. Sementara tadi keraguan, bisikan, hawa nafsu terus mengikuti sampai dia akhirnya tidak jadi bersedekah atau berbuat baik. Ya, ini tidak hanya dalam sedekah tetapi dalam kebaikan yang lain yang mendukung untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, mudah-mudahan sedikit banyak dalam bab khususnya adalah menyegerakan dalam kebaikan untuk diilai kalimatillah, untuk lillahi ta'ala dengan sungguh-sungguh agar terhindar daripada keraguan. Maka segeralah ketika ada niat baik, jangan ditunda-tunda. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.